Namaku Siti Mariani, usiaku sudah 64 tahun, dan aku tahu betul setiap garis di wajahku menceritakan kisah hidup yang tidak selamanya mudah. 4 tahun yang lalu, Pak Hasan suamiku selama 37 tahun meninggalkanku. Jantungnya yang pernah kuat itu tiba-tiba berhenti pada pagi Jumat yang cerah, saat kami baru saja minum kopi bersama di teras rumah kami yang sederhana di Bandung. Setelah itu, hidup terasa berbeda. Aku memilih untuk tetap tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil kami di Jalan Sekeloa, sebuah gang sempit yang ramai dengan suara anak-anak bermain, ibu-ibu yang ngobrol, dan aroma nasi kuning dari rumah sebelah. Rumah itu bukan istana, tetapi setiap sudutnya penuh dengan kenangan. Di ruang tamu yang sempit masih ada kursi plastik putih favorit Pak Hasan. Di dapur, panci aluminium berlapis yang kami beli di pasar baru puluhan tahun lalu masih berdiri kokoh di atas kompor minyak tanah. Anak satu-satuku Rizal bekerja di Jakarta. Dia adalah kebanggaanku, seorang akuntan muda yang berhasil naik pangkat menjadi kepala departemen sebelum usianya memasuki 30 tahun. Aku selalu bangga padanya, meskipun kami jarang berjumpa, hanya saat liburan besar atau acara-acara istimewa. Itulah mengapa ketika dia mengatakan akan menikah dengan perempuan bernama Nadia Putri, aku merasa kebahagiaan yang sebelumnya sudah lama aku lupakan. Nadia adalah perempuan cantik, tidak ada dua pendapat soal itu. Rambutnya panjang, bergelombang, berwarna coklat muda, hasil perawatan salon mewah yang bisa kulihat dari kilau sehatnya. Kulitnya putih bersih, dan dia selalu berpakaian dengan gaya modern yang aku sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Keluarganya berasal dari lingkungan yang jauh berbeda dari kami. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, dan ibunya aktif di berbagai acara sosial kemasyarakatan. Melihat mereka, aku sering merasa ada jarak yang tidak bisa dijangkau hanya dengan senyuman sederhana. Namun aku berusaha. Ketika Rizal meminta bantuanku, aku langsung menyanggupi. Dia butuh bantuan untuk biaya dekorasi, bunga-bunga segar, dan fotografer profesional. Uang pensiunku Rp5.500.000 setiap bulannya memang terbatas. Cukup untuk makan sederhana, bayar listrik, air, dan biaya rumah kontrakan yang Rp300.000 per bulannya. Tetapi untuk anakku, untuk hari istimewa yang mungkin hanya datang sekali dalam hidupnya, aku rela mengorbankan 3 bulan pensiunku. Aku mulai menghemat lebih dari biasanya, mengurangi porsi nasi, membeli sayuran yang sudah layu di pasar dekat tutupan waktu, dan meminta bunga-bunga untuk dekorasi dari toko milik Ibu Sutini yang pernah membantu kami. 3 hari sebelum hari pernikahan, aku duduk di meja makan kecil dengan mesin jahit tua Pak Hasan di sebelahku. Aku membentangkan selembar kain kebaya biru tua yang sudah aku belikan seminggu sebelumnya, hasil menabung dari uang dapurku. Kain itu bukan yang termahal, tetapi warnanya indah dan teksturnya terasa nyaman di kulit. Dengan tangan yang tidak lagi mulus tetapi masih terampil, aku menjahitnya sendiri, menciptakan setiap lipit dengan teliti. Aku menambahkan beberapa motif bordir sederhana di bagian dada bunga-bunga kecil yang mengingatkanku pada taman Pak Hasan yang dulu kami rawat bersama. Setiap jahitan adalah doa. Setiap motif adalah harapan bahwa aku bisa berdiri di sisi anakku dengan penampilan yang layak. Hari itu tiba, Sabtu, pukul 10 pagi. Cuaca di Bandung cerah tetapi tidak terlalu panas, dan itu membuatku sedikit lega. Aku sudah bangun sejak subuh, mandi, dan bersiap dengan hati-hati. Kebaya biru gelap itu terasa pas di badan. Ku mungkin sedikit longgar di pinggul, tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah aku merasa nyaman dan tenang dalam penampilanku. Aku mengenakan selendang batik keruput berwarna krem yang dulu milik ibuku, serta ikat kepala tua yang sudah aku bersihkan berulang kali hingga terlihat seperti baru. Di kakiku, aku memakai sandal kulit hitam yang telah dicat ulang. Gedung resepsi yang kami pilih terletak di Jalan Setiabudi, di sebuah ruang serbaguna yang cukup megah. Aku tiba pada pukul 11 pagi,
sedikit lebih awal dari jadwal resepsi yang dimulai pada pukul 12 siang. Ketika aku masuk, napasku terhenti sejenak. Dekorasinya luar biasa indah. Ada desain rustik dengan tiang-tiang kayu yang dirancang artistik. Bunga-bunga segar dalam warna-warna pastel dan sebuah backdrop besar bertuliskan Forever Nadia Rizal dengan huruf-huruf besar yang bersinar. Musik soft jazz keluar dari speaker yang tersembunyi dengan rapi, menciptakan suasana yang mewah dan elegan. Aku merasa seperti orang yang tidak sedang berada di tempat yang tepat. Di sekelilingku, tamu-tamu lain sudah mulai berdatangan, dan mereka semua berpakaian dengan gaun dan setelan jas yang jelas harganya jauh melebihi apa yang bisa aku bayangkan. Parfum mewah menyeruak ke hidungku, dan aku tiba-tiba merasa bahwa kebaya jahitan tanganku dan selendang ibuku adalah benda-benda kuno yang tidak patut ada di tempat ini. Aku mencari tempat duduk dan menemukan sebuah kursi di dekat meja tamu, sedikit jauh dari area utama tetapi masih bisa melihat pelaminan dengan jelas. Aku duduk dengan berhati-hati, meletakkan sebuah kotak putih berhias pita perak di atas pangkuanku. Kotak itu adalah hadiah istimewa dariku, hadiah yang aku siapkan berbulan-bulan. Hadiah yang berisi sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Pada pukul 12 siang tepat, Rizal muncul dari area belakang. Putraku terlihat sangat tampan dengan setelan jas putih yang elegan, dan mataku tiba-tiba terasa panas. Aku berdoa dalam hati, memohon kepada Tuhan untuk memberkati hari istimewa ini, untuk membuat anakku bahagia, untuk membuat pernikahannya menjadi awal dari kehidupan yang indah. Aku tersenyum melihatnya berdiri gagah di pelaminan, menunggu calon istrinya. Ketika musik berubah, semua orang berdiri. Nadia masuk dengan gaun putih yang memukau, dan gedung ini seolah-olah bersinar. Dia terlihat seperti putri dalam cerita dongeng, sempurna dari kepala hingga kaki. Aku turut berdiri, merasakan kebanggaan campur haru yang tidak bisa aku jelaskan. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Upacara berlangsung dengan indah. Pembacaan doa, ucapan janji, cincin yang dipertukarkan, semuanya sempurna. Aku melihat wajah Rizal yang bersinar bahagia, dan untuk sesaat, aku melupakan kekhawatiran-kekhawatiranku. Teman-temanku yang hadir di belakang duduk dengan mata berbinar, berbisik-bisik tentang betapa cantiknya pengantin perempuan itu, betapa sempurnanya hari ini. Ketika upacara berakhir dan pasangan pengantin mulai menyapa tamu-tamu, aku masih duduk di tempatku, menunggu momen yang tepat untuk memberikan hadiahku kepada mereka. Hatiku berdebar-debar, tetapi itu adalah detak jantung kebahagiaan seorang ibu yang melihat anaknya memasuki fase baru dalam kehidupan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kurang lebih 1 jam setelah resepsi dimulai secara resmi, aku melihat Nadia berjalan menghampiriku. Senyumnya manis, sangat manis. Tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu romaku berdiri. Dia mengenakan gaun pernikahan yang sama, dan dengan ringan, dia duduk di sebelahku. "Bu Siti," ujarnya dengan nada yang terdengar sangat sopan, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak tepat. "Untuk foto keluarga besar nanti, boleh Ibu berdiri dekat dinding sebelah toilet ya, agar fotonya tetap muda dan fresh untuk media sosial kami. Ibu kan sudah tua. Foto keluarga kalau ada ibu jadi terlihat berbeda." Aku merasakan seolah-olah waktu berhenti. Sekeliling meja mulai hening dan beberapa orang yang mendengar mulai terasa tidak nyaman. Aku menatap wajah Nadia, wajah yang indah itu dengan senyuman yang tetap terpasang. Dan aku merasa duniaku bergeser. Dalam keheningan itu, aku mengambil napas panjang. Tanganku sedikit bergetar, tetapi aku berhasil menjaga suaraku tetap tenang, walau pelan. "Ibu mengerti, Nak," jawabku dengan nada yang sesangar-sangar ku bisa. Lalu aku berdiri. Dengan perlahan, aku berdiri dari kursiku, mengambil kotak putih berhias pita perak dari atas meja. Aku melangkah menuju meja hadiah, meletakkan kotak itu di sana dengan hati-hati. Lalu tanpa berkata-kata lagi, aku melangkah menuju pintu keluar gedung.
Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang menyadari aku pergi. Di dalam kotak putih itu, ada sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. 3 minggu sebelum hari pernikahan Rizal, aku berdiri di depan warung Pak Darto, sebuah kedai malam yang berdiri di sudut gang Sekelawa sejak aku masih muda. Saat itu sudah hampir pukul 10 malam. Langit Bandung terasa dingin, dan angin malam membawa aroma khas dari perpaduan asap rokok dan minyak masak yang telah meresap di dinding warung selama bertahun-tahun. Aku menghitung uangku dengan hati-hati. Dompet kecil berkulit hitam yang sudah kupakai hampir 10 tahun terbuka di tanganku yang berkerut. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar uang Rp50.000. Aku menghitung berulang kali, memastikan tidak ada yang salah. Hasil Rp370.000. Itulah sisa uang pensiunku untuk 2 minggu ke depan. 2 minggu. Uang itu harus cukup untuk membayar listrik, air, makanan, dan mungkin 1 kali rawatan sakit gigi yang sudah lama menggangguku. Aku sudah merencanakan dengan matang nasi dan garam, telur murah dari toko Ibu Sutini, sayuran yang sudah tidak segar lagi dari pasar dekat tutupan waktu. Mungkin sekali-sekali aku bisa membeli ikan teri kecil untuk lauk atau telur 2 biji untuk 1 minggu. Pak Darto melihatku dari balik meja kasir. Dia adalah pria berusia sekitar 60 tahun, berbadan besar, dengan senyuman yang selalu hangat meski bisnisnya tidak pernah terlalu ramai. Dia tahu situasiku semua. Orang di gang ini tahu bahwa Ibu Siti hidup dari uang pensiun yang sangat pas-pasan. Bu Siti, ujarnya sambil mengirimkanku 1 cangkir kopi hangat gratis. Kenapa mukanya sedih begitu? Orang yang baru saja membayar biaya pernikahan putranya harusnya senang kan? Aku tersenyum lemah sambil menerima kopi itu. Hangat cangkir itu terasa nyaman di telapak tanganku yang dingin. Ah, Pak, saya cuma beli telur dan mie instan saja. Hitung-hitung sisanya untuk makan nanti. Jawabku sambil mengambil 1 paket mie instan dari rak di depan toko. Pak Darto tertawa. Suaranya yang berat bergema di warung yang sepi. Lah, tidak mau ikut program undian nasional dari bank, Bu. Hadiahnya lagi besar banget nih. Katanya sampai 500 miliar rupiah untuk pemenang utamanya. Banyak banget. Dia mengeluarkan beberapa lembar kupon dari kotak di depannya. Kupon itu berwarna putih dengan cetakan rapi, logo bank yang aku kenal baik, dan nomor-nomor yang tercetak dengan mesin. Aku tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar sedikit sedih. Ah, Pak Darto, menang undian itu untuk orang yang beruntung. Seperti Pak Hasan dulu sering bilang, Siti, rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Kalau tidak ditakdir, ya tidak akan dapat. Saya beli mie instan dan telur aja sudah cukup bersyukur, jawabku. Dan aku mulai menghitung uangku untuk membayar mie instan dan sebutir telur ayam. Tapi saat aku berjalan ke arah pintu warung, langkahku tiba-tiba melambat. Aku berhenti. Dari balik bahu, aku mendengar Pak Darto yang masih berdiri di kasir, menunggu. Entah apa yang membuatku berubah pikiran. Mungkin karena hari yang lelah, atau mungkin karena aku tiba-tiba ingat bagaimana Pak Hasan kadang bermain lotre dulu, dengan harapan yang selalu tumbuh setiap kali dia membeli kupon. Dia tidak pernah menang besar, tetapi dia terlihat bahagia saat menunggu pengumuman hasil undian. Aku berbalik. Ya sudah Pak, 1 lembar aja buat iseng-iseng, kataku sambil berjalan kembali ke meja kasir. Pak Darto tersenyum lebar. Dia mengambil 1 kupon dari tumpukan dan memberikannya kepadaku. Harganya Rp10.000. Aku membayar dengan uang Rp50.000 dan menerima kembalian. Jadi, uangku tinggal Rp360.000 untuk 2 minggu ke depan. Aku menyimpan kupon itu di dompetku, di antara foto Pak Hasan dan Rizal yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Tidak ada harapan yang besar. Aku hanya menyimpannya sebagai kenang-kenangan, sebagai bukti bahwa malam itu aku sempat bermimpi sebentar. Malam itu, aku pulang ke rumah kontrakanku dengan mie instan dan sebutir telur di tangan. Aku memasak mie itu dengan air panas dari teko yang sudah berusia hampir sama dengan rumah ini. Memasukkan telur yang belum matang sepenuhnya dan menunggu beberapa menit. Harumnya sederhana, tetapi menenangkan. Aku membawa mangkuk berisi mie itu ke kamar depanku,
tempat aku biasanya duduk sambil menonton televisi kecil berwarna yang masih setia menemaniku. TV itu adalah hadiah dari Riza 5 tahun lalu, bukan yang tercanggih atau terbesar, tetapi itu cukup untuk menonton berita, siaran lokal, dan acara-acara favoritku. Aku menonton sambil menyeruput mie yang masih panas. Kulitku merasa lega, dan hatiku mulai sedikit tenang setelah seharian memikirkan keuangan. Sekitar pukul 10 malam, pengumuman undian dimulai. Pembaca berita seorang perempuan muda dengan rambut panjang berwarna hitam bersinar duduk di studio, dengan latar belakang layar besar yang menampilkan logo program undian nasional. Pemenang hadiah utama malam ini, ujar pembaca berita itu dengan nada yang meriah, adalah pemegang kupon dengan nomor 278396. Pemenang akan mendapatkan hadiah utama sebesar 500 juta rupiah. Aku mendengarnya dengan telinga, tetapi tidak benar-benar memperhatikan. Aku sibuk dengan mie instanku yang mulai dingin. Tetapi tiba-tiba, nomor-nomor itu terasa akrab. 278396. Aku meletakkan mangkukku dengan cepat. Tanganku gemetar saat aku mengambil dompet dan mengeluarkan kupon putih itu. Angka-angka di kuponku tercetak dengan jelas. 278396. Sama. Aku membaca ulang nomor di layar TV. Lalu aku membaca nomor di kuponku. Berkali-kali. Setiap kali aku membaca nomor itu sama persis. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Aku tidak bisa bernapas. Jantungku berdebar dengan kencang dan tiba-tiba aku merasa seluruh tubuhku melemas. Aku harus duduk di lantai untuk menopang diriku sendiri. Mukaku terasa panas dan air mata mulai mengalir dari sudut mataku. 500 juta rupiah. Bukan 500 ribu. Bukan 5 juta. Tetapi 500 juta rupiah. Aku membaca kembali pemberitahuan di layar TV untuk memastikan. Ya, itu benar. 500 juta rupiah untuk satu pemenang undian utama. Dan kuponku cocok sempurna. Aku menangis. Tangisanku yang pelan itu berubah menjadi isakan yang dalam. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Kupon putih itu masih tergenggam di antara jari-jariku. Tubuhku bergetar. Aku merasa semua emosi yang telah aku tahan selama 4 tahun ini tiba-tiba meledak keluar. Demi Allah, ini benar-benar terjadi. Aku memerlukan beberapa menit untuk menenangkan diriku sendiri. Aku mengambil air minum dari gelas yang ada di dekat TV dan aku meminumnya dengan cepat. Air itu terasa dingin di tenggorokanku yang kering. Aku terus mengulangi gerakan yang sama membaca nomor di kupon. Menatap layar TV, membaca ulang seolah-olah jika aku berhenti melihat, semuanya akan hilang dan aku akan bangun dari mimpi yang indah ini. Tetapi semua itu tetap benar. Aku berbisik pelan. Suaraku bergetar. Alhamdulillah, mungkin ini cara Allah memberikan kesempatan buat aku bahagia lagi. Aku duduk sendirian di ruang tamu kecilku dengan kupon putih di tangan dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Pikiranku berputar-putar. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang harus aku beritahu? Rizal, ibu, teman-temanku. Tetapi kemudian, suara dalam hatiku mengatakan untuk diam. Untuk tidak memberitahu siapapun. Belum. Aku tidak tahu mengapa aku merasakan dorongan ini, tetapi ada sesuatu yang berkata bahwa aku harus menyimpan rahasia ini lebih dulu. Rahasiaku saja. Hanya milikku dan Tuhan. Aku tidak cerita ke siapapun. Tidak ke Rizal, tidak ke tetanggaku. Tidak bahkan ke Ibu Sutini yang sering kuajak ngobrol. Aku hanya menyimpan kupon itu dengan aman di dalam dompetku, di tempat yang sama tempat aku menyimpan foto-foto yang paling aku hargai. Aku tidak tahu pada waktu itu bahwa uang itu akan menjadi kunci dari sesuatu yang lebih besar. Aku tidak tahu bahwa uang itu akan mengubah segalanya bukan hanya untukku, tetapi untuk Rizal, untuk Nadia, dan untuk semua orang yang ada dalam hidupku. Saat itu, aku hanya tahu satu hal. Aku tidak lagi sendiri dalam kesengsaraan ini. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, sesuatu yang memberanikan diriku untuk bermimpi lagi.
Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang masih surreal. Kupon putih itu masih ada di dompetku, dan aku membacanya berkali-kali saat fajar masih gelap. Aku mandi dengan air dingin dari sumur, berpakaian dengan baju yang sudah dikuasai oleh waktu, dan setelah mengambil napas panjang, aku memutuskan untuk pergi ke bank. Bank tempat aku menabung itu terletak di Jalan Diponegoro, dalam gedung yang sudah berusia puluhan tahun tetapi terawat dengan baik. Aku tiba pada pukul 8 pagi, saat kantor bank baru saja dibuka dan belum ramai dengan pelanggan lain. Petugas di loket utama adalah seorang perempuan muda bernama Mbak Rani, yang sudah mengenalku selama bertahun-tahun. Kami sering mengobrol saat aku menabung uang pensiunku, biasanya hanya jumlah yang sangat kecil, 20.000, 50.000 rupiah per bulan. Aku mengumpulkan surat-suratku yang diperlukan dan kupon undian itu, dan dengan hati yang masih berdetak cepat, aku mengajukan klaim hadiah undian. Prosesnya tidak terlalu lama. Mbak Rani membaca dokumenku dengan seksama. Kemudian dia memasukkan data ke komputer. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepala dan menatapku dengan mata yang lebar seolah-olah dia tidak percaya pada apa yang dia lihat di layar. "Bu Siti?" ujarnya dengan nada yang penuh keraguan. "Nomor ibu benar-benar cocok." Aku mengangguk pelan, tersenyum kecil. "Ya Mbak, semua cocok," jawabku dengan suara yang tenang, meskipun hatiku masih bergolak. Mbak Rani terus mengetik dan setelah beberapa menit, dia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari printer. Dia membacanya sekali lagi untuk memastikan, kemudian dia mendongak dan tersenyum kepadaku. "Selamat Bu Siti, Ibu benar-benar menang. Uang akan langsung ditransfer ke rekening Ibu dalam 24 jam ke depan." Uang itu adalah 500 juta rupiah. Jumlah yang tidak bisa aku bayangkan beberapa hari lalu. Aku hanya tersenyum lembut dan berkata dengan tenang, "Terima kasih Mbak, ini rejeki dari Allah. Saya sangat bersyukur." Mbak Rani tersenyum balik, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang mengatakan bahwa dia mengerti betul makna dari momen ini bagiku. Dia tahu situasiku. Dia tahu bahwa uang pensiunku sangat terbatas. Dia tahu bahwa aku adalah seorang janda yang hidup dengan sederhana. Kemenangan ini bukan hanya tentang uang ini, tentang keberkatan, tentang perubahan, tentang harapan yang tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun kegelapan. Setelah meninggalkan bank, aku tidak langsung pulang. Ada sesuatu yang mendorongku untuk berbuat lebih. Aku naik ojek menuju Lembang, sebuah daerah di utara Bandung yang terkenal dengan pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk, dan banyaknya properti mewah yang berdiri di antara pegunungan. Di sana ada sebuah kantor properti yang cukup terkenal. Aku masuk dengan gugup, dan seorang agen properti yang berusia sekitar 40 tahun, bernama Pak Budi, menyambutku dengan ramah. Dia tidak menyadari bahwa aku adalah pelanggan yang sedang mencari sesuatu yang istimewa. Dia mungkin hanya melihat seorang perempuan tua dengan pakaian sederhana yang masuk ke kantornya tanpa janji sebelumnya. Tetapi, aku tahu persis apa yang aku cari. "Pak, saya ingin lihat rumah yang bagus untuk anak saya. Dia baru saja menikah, dan saya ingin memberikan hadiah istimewa untuk mereka," ujarku dengan percaya diri yang baru. Pak Budi mengangguk dan membuka buku katalog properti. Dia menunjukkan beberapa pilihan, tetapi semuanya tidak terasa tepat. Lalu, tiba-tiba, ada satu foto yang membuat mataku berhenti. Itu adalah sebuah rumah 2 lantai dengan arsitektur yang modern tetapi tetap hangat. Berwarna putih dengan atap genteng merah, rumah itu memiliki teras luas di depan dengan pemandangan langsung ke arah gunung-gunung yang hijau. Ada taman mawar di samping, dengan bunga-bunga berwarna merah muda dan putih yang mekar indah. Jendela-jendela besar membiarkan cahaya matahari masuk dengan melimpah. Dan dari foto itu saja, aku bisa merasakan sejuknya udara Lembang yang terkenal itu. "Rumah ini?" bisikku. "Berapa harganya, Pak?" Pak Budi melihat foto yang sama dan berkata dengan nada profesional, "Rumah ini adalah salah satu yang terbaik kami, Bu. Letaknya strategis, pemandangannya bagus, dan kondisinya sangat baik. Harganya 25 miliar rupiah, bisa tunai atau cicilan."
25 miliar rupiah. Beberapa minggu lalu, angka itu akan terdengar seperti angka dari dunia lain. Tetapi sekarang itu terasa mungkin. Saya ingin melihatnya langsung, ujarku. Pak Budi mengambil kunci dari laci dan kami pergi bersama ke lokasi rumah itu. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 20 menit dengan mobil. Saat kami sampai, aku terpaksa menahan napasku. Rumah itu lebih indah dari fotonya. Letaknya berada di sebuah jalan yang tenang dengan tetangga-tetangga yang jelas-jelas hidup dalam kemakmuran. Tetapi rumah ini tidak terasa sombong. Ini terasa seperti rumah yang dirancang untuk keluarga yang ingin hidup dengan nyaman, tetapi tetap dekat dengan alam. Kami masuk dari gerbang besi hitam yang dirancang elegan. Halaman depan luas dengan lantai ubin bata yang hangat di bawah kaki. Taman mawar di sebelah kiri benar-benar sedang mekar dan harumnya menyeruak ke hidungku dengan lembut. Di depan ada teras batu yang cukup luas dengan beberapa kursi panjang dan meja kayu yang terlihat berkualitas tinggi. Dari sini, pemandangan Bandung dan gunung-gunung di sekitarnya terbentang luas, membuat seorang bisa merasakan kedamaian yang mendalam. Kami masuk ke dalam rumah. Ruang tamu besar dengan lantai marmer berwarna krem, dinding yang dicat dengan warna hangat, dan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya alami membanjiri ruangan. Di sudut ada perapian yang indah, walau mungkin tidak pernah digunakan di iklim Bandung yang sejuk ini. Dapur di belakang cukup modern, dengan peralatan yang lengkap dan pemandangan ke halaman belakang yang penuh dengan pohon-pohon rindang. Lantai 2 memiliki 4 kamar tidur, 2 diantaranya dengan kamar mandi pribadi. Kamar utama besar sekali, dengan balkon kecil yang menghadap ke arah gunung. Aku bisa membayangkan Rizal dan Nadia bangun di pagi hari, membuka jendela dan melihat matahari terbit di atas pegunungan yang biru. Aku berjalan dari ruangan ke ruangan, dan dengan setiap langkah, aku merasa semakin yakin. Ini adalah tempat yang tepat. Ini adalah rumah yang layak untuk anakku dan menantuku. Rumah ini mewakili semua cinta yang tidak bisa aku berikan sebelumnya. Semua impian yang tidak bisa aku wujudkan ketika uang sangat terbatas. Ketika kami kembali ke kantor, Pak Budi bertanya dengan nada yang sedikit terkejut. "Bagaimana pendapat Ibu, Bu? Mau?" Aku menarik napas panjang dan berkata dengan tenang, "Saya serius. Kalau bisa proses cepat, saya bayar tunai hari ini juga, Pak." Pak Budi membelalakan mata. Dia tidak mengharapkan jawaban seperti itu dari seorang perempuan tua dengan pakaian sederhana sepertiku. Tetapi dia cukup profesional untuk tidak menunjukkan keraguan yang terlalu jelas. Dia mulai mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Proses administrasi memakan waktu beberapa jam. Aku harus menandatangani berbagai dokumen, memberikan data-data pribadi, dan menunjukkan surat-surat yang diperlukan. Pak Budi menghubungi bankku, dan dalam waktu yang cukup singkat, pembayaran 25 miliar rupiah ditransfer dari rekeningku ke rekening penjual. Saat itu selesai, aku menerima sertifikat kepemilikan rumah itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Sertifikat itu terasa berat, tidak hanya dalam berat fisik, tetapi juga dalam makna yang dibawanya. Hari itu juga, aku pergi ke bank dan membuka rekening khusus atas nama Rizal dan Nadia Mariani. Aku mentransfer 45 miliar rupiah ke rekening itu. Uang itu adalah hadiah dari ibunya, uang yang akan mereka gunakan untuk memulai hidup bersama, untuk membeli furnitur, untuk pergi berlibur, untuk membuat impian-impian kecil mereka menjadi kenyataan. Ketika aku pulang ke rumah kontrakanku, aku membawa sertifikat rumah itu dan buku rekening yang baru dengan nama Rizal dan Nadia itu. Aku menemukan kotak putih kecil dengan pita perak di kamar tidurku kotak yang dulu aku siapkan untuk memberikan hadiah sederhana kepada anakku. Aku membuka kotak itu dan menempatkan sertifikat rumah dan buku rekening itu di dalamnya. Setiap malam setelah itu, aku duduk di kamar tidurku sambil menatap kotak putih itu. Pita perak berkilauan di bawah cahaya lampu kecil di sudut kamar. Aku tersenyum kecil, senyuman yang penuh dengan harapan dan cinta. Mereka pasti senang, bisikku ke dalam kesunyian malam itu. Akhirnya, ibu bisa membalas semua yang dulu tidak bisa ibu beri. Aku membayangkan wajah Rizal saat dia membuka kotak itu.
Aku membayangkan Nadia yang mungkin awalnya terkejut, kemudian menyadari apa hadiah ini berarti. Aku membayangkan mereka menangis, tersenyum, dan memelukku dengan penuh rasa terima kasih. Hadiah itu bukan sekadar rumah dan uang. Hadiah itu adalah bukti bahwa ibunya masih ada untuk mereka. Hadiah itu adalah cara aku mengatakan bahwa aku akan selalu mencintai mereka apapun yang terjadi di masa depan. Hadiah itu adalah hadiah terindah yang pernah ingin aku berikan. Hari pernikahan tiba dengan cerah yang berlebihan, seolah-olah Tuhan sendiri ingin memastikan bahwa momen indah ini akan terlihat sempurna dalam setiap foto yang diambil. Gedung resepsi di Jalan Setiabudi sudah penuh dengan tamu-tamu yang berpakaian mewah. Beberapa di antaranya adalah rekan bisnis ayah Nadia, seorang eksekutif muda yang membawa istri dengan perhiasan yang berkilau di pergelangan tangan. Aku duduk di meja belakang, sendirian. Tidak ada seorang pun yang mengajak aku duduk di meja depan bersama keluarga-keluarga penting. Tidak ada yang meminta pendapatku tentang dekorasi, meskipun aku telah membantu membayar biaya bunga-bunga itu. Aku hanya seorang pengamat yang duduk di pinggir, makan nasi kuning dan perkedel dari piring sekali pakai yang lembek karena panas. Di pelaminan, Rizal tertawa-tertawa dengan tulus dengan kegembiraan yang aku jarang lihat sejak dia pindah ke Jakarta. Dia terlihat seperti putra impian seorang ibu, dengan jas putih yang sempurna, senyuman yang lebar, mata yang berbinar. Di sebelahnya, Nadia sibuk menata gaun pernikahan putihnya yang mewah, memastikan setiap lipatan jatuh dengan sempurna. Setiap detail terlihat dalam angle yang terbaik untuk kamera fotografer profesional yang berdiri di dekatnya. Aku merasa bangga melihat mereka. Bahkan dengan semua keraguan dan ketakutanku, aku tetap merasa bangga. Tetapi kebanggaan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 1 jam setelah resepsi dimulai secara formal, Nadia berjalan ke arah meja tempat aku duduk. Dia masih mengenakan gaun pernikahannya yang indah. Rambutnya tata dengan rapi oleh penata rambut profesional, dan wajahnya bersinar dengan make-up yang sempurna. Ketika dia duduk di sebelahku, aku tersenyum. Aku pikir mungkin menantuku itu ingin berbicara dengan ibunya, ingin mengatakan sesuatu yang lembut, atau mungkin ingin meminta maaf atas sesuatu. Tetapi dia tidak mengatakan itu. "Bu Siti," ujarnya dengan nada yang tetap ramah di permukaan, tetapi ada kedinginan di balik kata-kata itu. "Untuk sesi foto keluarga nanti, boleh ibu berdiri dekat dinding sebelah toilet ya? Biar fotonya tetap muda dan fresh untuk media sosial kami. Ibu kan sudah tua. Foto keluarga kalau ada ibu jadi terlihat berbeda." Dalam sekejap duniaku bergeser. Bukan karena aku tua, aku sudah tahu itu. Aku melihat pantulan diriku setiap hari di cermin tua yang tergantung di kamar tidurku. Garis-garis di wajahku adalah catatan dari setiap kesulitan yang aku hadapi, setiap kekhawatiran yang aku tanggung. Tetapi kalimat itu, foto keluarga kalau ada ibu, jadi terlihat berbeda. Itu bukan hanya tentang penampilan. Itu adalah pernyataan yang mengatakan, kamu tidak termasuk. Kamu adalah cacat dalam gambar yang indah ini. Kamu adalah sesuatu yang perlu disembunyikan. Aku merasa seolah-olah seluruh pengorbananku, semua keputusan, semua uang yang aku berikan, semuanya menjadi tidak berarti. Bukan karena Nadia tidak tahu tentang hadiahku, dia tidak tahu. Tetapi karena di saat ini, di saat dimana aku pikir kami adalah keluarga, dia menunjukkan dengan jelas bahwa aku tidak diterima sepenuhnya. Bukan karena aku tua, tetapi karena aku sadar aku tak dihargai. Sekeliling meja menjadi hening. Beberapa tamu yang mendengar mulai memandang ke arah lain dengan canggung. Rizal masih berdiri di pelaminan, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Aku menatap wajah Nadia dengan sunyi selama beberapa detik. Aku tidak marah. Tahu, mungkin aku marah. Tetapi marahku itu adalah marah yang dalam dan dingin, seperti es yang terbentuk di musim dingin yang paling membeku. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berdiri, mengambil kotak putih itu dengan pita perak dari atas meja di mana aku telah meletakkannya sejak tiba di gedung resepsi. Kotak itu berisi mimpi-mimpiku, berisi cara aku mengatakan aku mencintaimu,
dalam bahasa yang paling konkret yang bisa aku gunakan. Aku berjalan keluar dari gedung resepsi. Langkahku perlahan, dengan kepala yang tegak. Aku tidak lari, aku tidak menangis. Aku hanya berjalan keluar, melalui pintu kaca yang besar, ke udara malam Bandung yang sejuk. Di luar, aku menghenti taksi pertama yang lewat. Supir taksi itu adalah seorang pria berusia sekitar 55 tahun dengan wajah yang ramah dan penuh garis-garis pengalaman. Dia melihatku naik ke taksinya dengan gaun kebaya biru gelap, membawa kotak putih, dan aku bisa melihat dalam kaca spion bahwa dia penasaran. Saat kami berkendara, dia bertanya dengan nada yang lembut. "Ibu nggak tunggu sesi foto keluarga ya? Aku lihat ibu baru keluar dari gedung resepsi itu." Aku tersenyum tipis. Senyuman itu bukan senyuman kebahagiaan. Itu adalah senyuman seseorang yang telah mengambil keputusan besar. "Gak perlu, Nak," jawabku dengan suara yang tenang. Aku sudah tahu posisi ibu di keluarga itu di mana. Supir taksi itu tidak bertanya lagi. Dia hanya mengangguk seolah-olah dia mengerti sesuatu yang dalam dari ucapanku itu. Perjalanan pulang memakan waktu 25 menit. Aku duduk di kursi belakang taksi, menatap jalan Bandung yang ramai malam itu. Lampu-lampu kota berwarna kuning dan putih berderet di sepanjang jalan. Orang-orang masih sibuk dengan aktivitas malam mereka. Ada yang pulang dari kantor, ada yang pergi bermain, ada yang hanya jalan-jalan santai dengan keluarga. Aku memikirkan tentang 4 tahun terakhir. Aku memikirkan tentang bagaimana aku hidup dengan penuh harapan, dengan impian bahwa suatu hari Rizal akan datang dan berkata bahwa dia bangga dengan ibunya, bahwa dia menghargai semua yang aku lakukan. Aku memikirkan tentang kotak tutih di tanganku, tentang apa yang ada di dalamnya, tentang apa yang telah aku rencanakan. Ketika kami sampai di rumah kontrakanku, aku membayar taksi dengan tangan yang stabil, bahkan memberikan tip untuk kebaikan supir itu. Aku masuk rumah dan menutup pintu dengan perlahan. Malam itu, aku duduk di kursi rotan tuaku di teras rumah. Kursi itu adalah hadiah dari Pak Hasan puluhan tahun lalu, dan setiap goresan di permukaannya adalah kenangan dari waktu yang telah berlalu. Aku menarik napas panjang. Napas yang terasa seperti aku sedang melepaskan sesuatu yang telah aku tahan terlalu lama. Aku menatap kotak putih itu di tanganku. Pita peraknya masih bersih, masih indah. Aku pikir untuk membukanya dan mengambil kembali hadiah itu, untuk menyimpannya untuk diriku sendiri, atau untuk memberikannya kepada orang lain yang akan menghargainya. Tetapi kemudian, aku membuat keputusan. Mulai malam ini, bisikku ke dalam kesunyian malam itu, berbicara kepada diri sendiri atau mungkin kepada Pak Hasan yang sudah pergi. Ibu berhenti berharap dicintai oleh orang yang tak pernah menghargai. Aku berkata itu dengan suara yang tenang, tetapi ada kekuatan dalam kata-kata itu. Ada finalis, ada transformasi. Aku tidak lagi akan menunggu untuk diakui. Aku tidak lagi akan berkorban dengan harapan bahwa pengorbanan itu akan membalikkan cinta. Aku tidak lagi akan duduk di pinggir meja, menerima posisi yang tidak terhormat hanya karena aku adalah ibunya. Di malam itu, Siti Mariani janda berusia 64 tahun dengan uang yang melimpah, tetapi hati yang terasa kosong memutuskan untuk berubah. Bukan menjadi orang yang marah atau menyesal, tetapi menjadi orang yang bijak, yang memahami nilai dirinya sendiri, dan yang tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Aku memegang kotak putih itu dengan erat, dan aku membiarkan malam Bandung membawa bisikan-bisikan penuh makna yang akan mengubah segalanya di hari-hari mendatang. Pukul 8 malam, rumah kontrakanku yang sunyi tiba-tiba dipecah oleh bunyi telepon. Itu adalah telepon rumah yang jadul, dengan kabel panjang yang kusambungkan tersoket di dinding ruang tamu. Layarnya tidak menampilkan nama penelpon aku, hanya tahu bahwa seseorang sedang menelponku. Dengan hati yang masih berat, aku angkat gagang. "Halo, Mah?" Suara Rizal. Suara anakku yang aku kenal sejak dia masih bayi. Suara yang dulu memanggil "Ma"
dengan polos saat dia baru belajar bicara. Sekarang terdengar kebingungan dan khawatir. "Ya nak, ini ibu," jawabku dengan suara yang berusaha terasa normal. "Mah, kenapa pulang cepat? Nadia khawatir loh. Dia bilang ibu tiba-tiba pergi, padahal acara masih berlangsung. Ada apa, Mah? Ibu sakit?" Aku mendengarkan kekhawatiran dalam suaranya, dan untuk sesaat aku merasa ragu. Mungkinkah aku terlalu keras? Mungkinkah aku seharusnya biarkan hal itu berlalu begitu saja? Tetapi kemudian aku mengingat kata-kata Nadia dan keraguan itu hilang. "Ibu cuma ingin pulang lebih awal, Rizal. Ibu sudah lihat yang perlu ibu lihat. Ibu capek, jadi ibu putuskan untuk istirahat," jawabku dengan tenang, walau aku bisa mendengar ada nada yang berbeda dalam suaraku. "Maksudnya apa, Mah? Ibu emosi? Ada yang salah?" Rizal terdengar semakin khawatir. Aku tidak ingin bercerita di telepon. Aku tidak ingin menjadi ibu yang komplain kepada anaknya tentang istrinya di hari pernikahan. Tetapi aku juga tidak bisa menyangkal apa yang telah terjadi. "Tanya istrimu, Rizal. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih baik," ujarku dengan suara yang sangat pelan. Telepon terdiam sejenak. Aku bisa membayangkan Rizal yang berdiri di suatu tempat di gedung resepsi, mungkin di area belakang, mungkin di dekat toilet, mencoba memahami apa maksud ibunya itu. Aku bisa membayangkan kebingungan di wajahnya. "Mah, aku gak ngerti," mulai Rizal, tetapi aku terus berbicara. "Sudahlah nak, selamat untuk pernikahanmu. Ibu happy. Sekarang cerita ini dengan Nadia. Ibu butuh istirahat sekarang," kataku, dan dengan lembut aku menutup telepon. Aku duduk di kursi rotanku dengan telepon masih dalam genggaman tangan. Hatiku berdebar-debar. Apa yang baru saja aku lakukan? Apakah aku sudah membuat kesalahan? Tetapi aku tahu dalam hatiku bahwa ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Kadang-kadang, orang perlu tahu bahwa perilaku mereka memiliki konsekuensi, bahkan jika mereka tidak menyukai konsekuensi itu. Tidak lama setelah itu, mungkin 10 menit kemudian telepon berdering lagi. Kali ini suaranya berbeda. Itu adalah Nadia. Suaranya terdengar gugup, khawatir, jauh berbeda dari suara yang sopan tetapi menusuk di gedung resepsi tadi. "Bu Siti, maaf ya kalau aku salah ngomong tadi. Aku cuma atur posisi orang, bukan maksud menyinggung. Rizal cerita kalau ibu pulang lebih awal. Aku jadi khawatir, Bu. Semua yang aku bilang, aku nggak maksud jahat," ujar Nadia dengan cepat, suaranya bergetar sedikit. Aku mendengarkan permintaan maafnya, dan aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar khawatir. Tetapi perkataan maaf itu tidak mengubah kenyataan dari apa yang dia katakan. Tidak mengubah cara dia memandangku sebagai penghalang dari foto yang sempurna. Tetapi aku tersenyum senyuman yang lembut. "Ibu paham, nak," jawabku dengan suara yang penuh pengertian. Meskipun pengertian itu adalah pengertian dari seorang yang telah membuat keputusan. "Tidak apa-apa, ibu tidak marah. Sudah, istirahat aja. Besok kalian sibuk buka kado-kado kan?" "Iya, Bu. Ibu datang ya besok siang, biar kita buka bareng. Aku mau lihat hadiah ibu," kata Nadia dan suaranya sekarang terdengar lebih tenang. "Tentu, ibu datang," jawabku. "Istirahat yang baik ya, hari ini pasti kelelahan." Setelah menutup telepon, aku duduk dalam keheningan rumahku yang gelap. Hanya lampu kecil di sudut ruang tamu yang menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding. Aku mendengarkan suara-suara malam Bandung dari luar. Ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Ada suara motor yang lewat. Ada suara ibu-ibu yang masih bergosip di depan rumah mereka. Aku berdiri dan berjalan ke kamar tidurku. Di atas meja kecil di sebelah tempat tidur, masih ada kotak putih dengan pita perak itu. Aku membuka kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya, terlihat sertifikat kepemilikan rumah di Lembang. Sertifikat yang indah dengan kertas berkualitas tinggi dan cap-cap resmi dari berbagai institusi pemerintah. Kertas itu terasa berat, bernilai. Di sampingnya ada buku rekening merah yang baru dengan nama
Rizal dan Nadia Mariani tercetak di depannya. Angka-angka yang tercetak di halaman pertama buku itu menunjukkan saldo awal sebesar 45 miliar rupiah. Aku menatap hadiah itu untuk waktu yang lama. Ini adalah simbol dari semua cintaku, semua pengorbananku. Ini adalah cara aku mengatakan kepada anakku bahwa dia berharga, bahwa kehidupannya penting bagiku. Ini adalah hadiah yang akan mengubah hidup mereka selamanya, memberikan mereka rumah impian, memberikan mereka kebebasan finansial, memberikan mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan yang mereka impikan. Tetapi dalam hatiku ada suara yang berbisik, haruskah aku memberikan ini kepada mereka? Haruskah aku memberikan hadiah yang sebesar ini kepada orang yang tidak menghargaiku? Aku mengambil sertifikat dan buku rekening itu dan aku memasukkan keduanya ke laci di bawah tempat tidurku, jauh dari pandangan. Aku menutup laci itu dengan perlahan, seolah-olah aku sedang menyimpan rahasia yang berat. Kemudian, aku pergi ke dapur dan membuka lemari kristal kecilku di mana aku menyimpan barang-barang berharga. Di sana, terdapat sebuah set gelas kristal yang indah, gelas dengan desain bunga yang halus, dengan ketebalan yang tepat, dengan kilau yang menunjukkan kualitas yang baik. Set itu terdiri dari 6 gelas, masing-masing sempurna. Aku membeli set itu bertahun-tahun lalu untuk acara-acara khusus, tetapi aku jarang menggunakannya. Harganya adalah Rp500.000, sebuah harga yang masuk akal, yang sopan, yang layak untuk hadiah pernikahan dari seorang ibu kepada anaknya. Aku membawa set gelas itu kembali ke kamar tidur dan memasukkannya ke dalam kotak putih, menggantikan sertifikat dan buku rekening itu. Aku menutup kotak itu, dan untuk sesaat, aku hanya menatapi pita perak yang berkilau di bawah cahaya lampu malam. Sekarang hadiah ini pas buat mereka, bisikku kepada diri sendiri, dan suaraku terdengar datar, tenang, tanpa emosi. Aku tahu bahwa keputusanku ini akan mempengaruhi banyak hal. Aku tahu bahwa besok ketika Rizal dan Nadia membuka kotak itu, mereka akan melihat set gelas kristal dan mereka akan tersenyum dan berterima kasih dengan sopan. Mungkin mereka akan berpikir bahwa ibunya tidak memiliki uang banyak. Mungkin mereka akan merasa sedikit kecewa. Tetapi itu adalah harga yang harus mereka bayar untuk perilaku mereka. Aku duduk di tepi tempat tidurku dan memikirkan tentang semua ini. Aku memikirkan tentang Pak Hasan dan bagaimana dia selalu mengatakan bahwa seorang orang tua harus mengajarkan anaknya untuk menghargai orang lain, bahkan jika itu berarti menahan kasih sayang mereka kadang-kadang. Malam itu, aku tidak tidur dengan nyenyak. Aku berbaring di tempat tidur, mendengarkan jam berdetak, memikirkan tentang keputusanku, dan bertanya-tanya apakah itu adalah keputusan yang tepat atau keputusan yang dipenuhi dengan rasa dendam. Tetapi saat fajar tiba dan cahaya pagi mulai memasuki jendela kamar tidurku, aku tahu dengan pasti bahwa keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Keputusan itu adalah tentang menghormati diri sendiri, tentang mengajarkan anakku bahwa ada harga untuk tidak menghargai orang tuamu, dan tentang memulai hidup baru di mana Siti Mariani tidak lagi adalah ibu yang senantiasa memberikan tanpa harapan menerima apa-apa sebagai balasan. Besok aku akan datang ke rumah baru mereka. Aku akan tersenyum. Aku akan membuka kotak putih itu bersama-sama mereka. Aku akan melihat reaksi mereka ketika mereka melihat set gelas kristal. Dan dalam hatiku, aku akan tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. 2 minggu setelah hari pernikahan Rizal, aku mulai memindahkan barang-barangku dari rumah kontrakan kecil di Jalan Sekeloa ke rumah baruku di Lembang. Tidak banyak barang yang perlu dipindahkan. Beberapa lemari, tempat tidur, buku-buku lama, foto-foto dalam bingkai kayu yang sudah kusimpan puluhan tahun. Semuanya muat dalam satu truk kecil, dan ketika truk itu tiba di depan rumah 2 lantaiku yang baru, aku merasa sesuatu berubah dalam diriku. Udara di Lembang sangat berbeda dari Bandung kota. Udara itu sejuk, segar, membawa aroma tanah yang basah dan daun-daun hijau. Suara burung terdengar pagi-pagi sekali, suara yang indah, suara yang membuatku ingin bangun lebih awal hanya untuk mendengarkannya.
Dan saat matahari baru mulai bersinar, aroma kopi pagi dari dapur meluas ke seluruh rumah, menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Hidupku menjadi tenang dengan cara yang belum pernah aku rasakan sejak Pak Hasan meninggal. Aku bangun tanpa khawatir tentang uang untuk membeli telur atau mie instan. Aku bisa memilih untuk membeli ikan segar dari pasar, atau bahkan memesan makan siang dari restoran kecil di dekat sini jika aku tidak ingin memasak. Aku bisa duduk di teras luas dengan secangkir kopi dan membaca buku tanpa merasa bersalah karena sedang membuang waktu. Aku bisa mengisi bak mandi dengan air panas tanpa menghitung berapa lama aku harus mandi untuk menghemat air. Kehidupan yang sederhana ini, kehidupan tanpa kekhawatiran finansial, terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Tetapi mimpi itu tidak berlangsung lama sebelum dunia nyata masuk kembali. Suatu hari, sekitar seminggu setelah aku pindah, aku mendengar suara mobil yang familiar berhenti di depan rumah. Aku sedang duduk di teras, melihat pemandangan gunung yang hijau, ketika aku mendengar bunyi pintu mobil yang menutup. Aku berbalik, dan aku melihat Rizal berjalan masuk ke halaman rumahku. Putraku itu berhenti di tengah halaman, matanya membelalak lebar, melakukan putaran lengkap untuk melihat seluruh rumah. "Mah, rumah ini besar sekali," ujar Rizal dengan nada yang sulit aku jelaskan. Ada keheranan di dalamnya, ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang terdengar seperti kekhawatiran. "Dari mana uangnya, Mah?" Aku tersenyum kecil, tersenyum yang tenang, dan aku berkata dengan mudah, "Rezeki dari Allah, Nak. Ibu ikut program undian dari bank. Ibu beruntung menang." Rizal mendengarkan penjelasanku, tetapi matanya masih memindai rumah, taman, teras yang luas, seolah-olah dia sedang menghitung nilai properti itu dalam pikirannya. Dia diam sebentar, benar-benar diam. Lalu tiba-tiba dia mulai berbicara tentang hal-hal lain. "Mah, Ibu harus berhati-hati dengan uang segitu banyak. Ibu perlu rencana untuk masa depan, Mah. Ada tabungan, ada investasi. Nanti uang habis, terus bagaimana? Ibu sudah tua, Mah. Nanti kalau sakit atau apa, dari mana uangnya?" Aku mendengarkan anakku berbicara tentang warisan, tentang dana darurat, tentang investasi jangka panjang. Aku mendengarkan dia menjelaskan tentang produk tabungan di bank, tentang saham, tentang properti. Dia berbicara dengan nada yang terdengar peduli, tetapi ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuat aku menyadari sesuatu. Aku mengangkat tanganku untuk menghentikan Rizal di tengah-tengah penjelasannya tentang return investasi tahunan. "Rizal, Ibu mau tanya kamu sesuatu," ujarku dengan tenang. "Kamu khawatir soal Ibu atau soal uang Ibu?" Rizal menunduk. Dia tidak menjawab. Aku tersenyum sedih. Tersenyum yang penuh dengan pemahaman tentang apa yang telah terjadi di antara kami. Tentang titik di mana kasih sayang berubah menjadi transaksional. Tentang di mana seorang anak tidak lagi peduli pada orang tuanya, tetapi peduli pada warisan yang mungkin suatu hari akan dia terima. "Ibu cukup, Nak. Terima kasih sudah datang," kataku dengan lembut, tetapi ada finalitas dalam suaraku. Beberapa hari kemudian, Nadia datang. Dia membawa sebuah kue buatan tangan dalam kotak cantik, dan senyumnya terlihat tulus saat dia berdiri di pintu rumahku. Dia mengucapkan permintaan maaf yang panjang tentang kata-katanya di hari pernikahan, bercerita bahwa dia tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanku, bahwa dia hanya sedang emosional di hari yang penting itu. Tetapi saat kami berbicara, aku melihat matanya. Mata itu sibuk mengamati interior rumah, melihat furniture, melihat lukisan di dinding, melihat lantai marmer, melihat kehangatan yang aku ciptakan di setiap sudut ruangan. Ketika kami duduk di ruang tamu, Nadia bertanya dengan nada yang terdengar santai, tetapi matanya masih memperhatikan setiap detail. "Bu, rumah ini dibeli pakai uang dari mana? Dari mana Ibu dapat uang sebanyak ini? Ibu bekerja apa dulu sebelum pensiun?" Aku melihat ke dalam matanya, dan aku memberitahu dia tentang keberuntungan, tentang kerja keras sepanjang hidup,
tentang keputusan bijak dalam mengelola uang kecil yang aku miliki dulu. Tapi tahu nggak, Nak? Aku lanjutkan dengan suara yang sangat lembut. Dulu rumah ini seharusnya jadi milikmu dan Rizal. Nadia terkejut. Dia membuka mulutnya seolah-olah ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Waktu kamu minta ibu berdiri dekat toilet supaya fotonya kelihatan muda, ibu sadar sesuatu yang sangat penting. Aku lanjutkan, menatapnya dalam-dalam. Ibu sadar bahwa cinta tanpa hormat cuma menyakitkan. Cinta tanpa penghargaan cuma membuat seseorang menderita. Dan ibu sudah cukup menderita. Aku berdiri dari kursi dan melangkah ke teras. Aku berdiri di sana, menatap kabut yang sedang turun di bukit-bukit yang mengelilingi Lembang. Kabut itu lembut, putih, menutupi apa yang ada di bawah dengan selubung yang indah. Aku mendengar Nadia yang berdiri di belakangku. Mendengar dia mencoba untuk mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak menoleh. Kemudian, suara azan maghrib mulai menggema dari masjid kecil yang terletak di bawah bukit. Azan itu lembut tetapi jelas, suara yang aku dengar setiap hari sejak aku pindah ke sini. Suara yang membuat jiwaku terasa tenang. Aku berbicara pelan. Suaraku hampir tertutup oleh suara azan itu. Aku nggak marah sama kamu dan Rizal. Marah hanya akan melukai ibu lebih lagi. Ibu sudah selesai jadi orang yang terus disisihkan, terus diremehkan, terus dikorbankan untuk kebahagiaan orang lain. Aku berbalik menghadap Nadia, dan ada kedamaian di wajahku. Kedamaian yang membuatnya terkejut. Kadang, balas dendam terbaik bukan dengan membuat orang lain menderita atau merasakan sakit yang sama. Balas dendam terbaik adalah dengan hidup bahagia tanpa mereka. Dengan membangun kehidupan yang indah, yang damai, yang penuh dengan kepuasan. Itulah yang aku lakukan sekarang. Nadia tidak menjawab apa-apa. Dia hanya berdiri di ambang pintu, menatap ibu dari suaminya yang telah menemukan jalan untuk tidak membutuhkan cintanya lagi. Jika kamu menyukai perjalanan emosional Siti Mariani ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pendapatmu tentang keputusan Siti. Apakah kamu merasa dia melakukan hal yang tepat? Apa yang akan kamu lakukan di posisinya? Dan jangan lewatkan babak berikutnya dari cerita ini. Masa depan Siti akan membawa kejutan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Untuk mendengarkan kelanjutan perjalanan menawan ini, pastikan kamu sudah subscribe ke channel kami. Setiap episode akan membawa cerita yang lebih dalam, emosi yang lebih kuat, dan pembelajaran hidup yang lebih bermakna. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Rizal akan memahami kesalahannya? Apakah Nadia akan berubah? Atau, apakah Siti akan menemukan cinta sejati dalam ketenangan yang telah dia bangun? Temukan jawabannya dengan mengikuti serial cerita kami. Subscribe sekarang dan jangan pernah lewatkan update terbaru.